Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh, anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah sehat ya. Baik, hari ini bertemu lagi bersama Pak Sigit. Kita akan belajar matematika. Tentang apa hari ini? Kita akan belajar tentang bangun datar. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita sudah masuk ke matematika tema 4 subtema 1. Nah, kita akan belajar tentang bangun datar. Hari ini yang pertama yang akan kita pelajari adalah bangun datar, makna dari bangun datar. Yang kedua, macam-macam bangun datar. Yang ketiga, ruas garis atau sisi. Yang keempat, sudut. Yang kelima, titik sudut. Dan yang terakhir, ayo berlatih dan tugas. Sudah siap anak-anak? Langsung kita mulai ke yang pertama. Bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Bangun datar merupakan benda dua dimensi yang memiliki sisi panjang dan lebar. Contohnya, misalkan di sini ada gambar keset ya. Nah, permukaan keset itu bentuknya adalah persegi panjang. Nah, macam-macam bangun datar. Di kelas 1, anak-anak sudah belajar tentang macam-macam bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, dan segi empat. Nah, untuk di kelas 2 ini kita akan tambah ya. Nah, bangun datar yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran berbentuk bundar. Yang kedua, oval atau lonjong. Ini anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Berbeda dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu bentuknya bundar, kalau oval ini bentuknya lonjong ya. Seperti telur. Yang ketiga ada segitiga. Ini Pak Guru hadirkan 3 macam bentuk segitiga. Kemudian yang keempat adalah persegi. Persegi keempat sisinya ini sama panjang. Yang kelima, persegi panjang. Nah, ini anak-anak hampir sama dengan persegi ya, tapi persegi panjang ini ada sisi panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Berikutnya yang keenam adalah trapesium. Nih, ada 2 macam bentuk trapesium ya. Yang pertama seperti atap rumah dan yang kedua seperti gambar di samping ini. Yang satunya sisi lurus, yang satunya miring sebelah kanannya. Yang ketujuh adalah jajar genjang. Yang ke-8 adalah layang-layang. Nah, kalau layang-layang anak-anak mesti familiar sekali ya dengan bentuk layang-layang ini. Karena ketika musim kemarau dan berangin, anak-anak sering memainkannya. Yang ke-9 adalah belah ketupat. Nah, ini hampir sama kayak persegi, tapi kalau belah ketupat ini bentuknya seperti ini, miring ya. Jadi 4 sisinya sama, tapi bentuknya tidak mendatar, tapi semua sisinya miring ya. Kemudian yang ke-10 adalah segi 5 dan yang ke-11 adalah segi 6. Oke, itu tadi macam-macam bangun datar. Berikutnya ruas garis atau disebut juga sisi pada bangun datar. Ruas garis atau sisi merupakan bagian garis yang memiliki 2 ujung yang berbeda. Ruas garis atau sisi. Ruas garis atau sisi artinya adalah bagian garis yang memiliki 2 ujung yang berbeda. Contohnya di sini adalah gambar sapu lidi. Permukaan sapu lidi ini bentuknya adalah segitiga. Nah, ada berapa ya jumlah sisinya pada permukaan yang berbentuk segitiga? Sisi itu adalah merupakan bagian tepinya ya yang dibatasi dengan 2 ujung yang berbeda. Nah, kalau pada bangun segitiga ini berarti ada berapa sisi ya? Kita hitung dulu yuk sisinya. Nah, sisi yang pertama ini dilanjutkan sisi yang kedua dan sisi yang ketiga. Nah, berarti di sini ada 3 buah sisi. Nah, pada bangun segitiga ini. Berikutnya adalah lingkaran. Nah, contohnya di sini adalah gambar bak sampah ya, atau tempat sampah. Itu bentuk permukaan tutupnya atau bentuk permukaan bak sampah itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran punya berapa sisi ya? Kita lihat bagian tepinya. Nah, ternyata hanya ada berapa ini anak-anak? Iya, betul, ternyata hanya ada 1. Artinya jumlah sisi pada lingkaran itu ada 1 buah.
Berikutnya kita akan belajar tentang sudut. Apa itu sudut ya? Kalau di ruangan itu ada sudut ruangan atau ada sudut baca. Nah, sudut berarti kan pojok ya. Nah, kita lihat coba apa arti yang ada di sini. Nah, sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua ruas garis. Jadi kalau ada dua garis berbeda dan bertemu itu akan membentuk sebuah sudut ya. Contohnya di sini adalah pada keset. Keset tadi bentuknya apa? Iya, bentuknya adalah persegi panjang. Nah, sudut pada persegi panjang ini bisa kita hitung, kita lihat ya, ada berapa ya? Nah, kita hitung ya bersama-sama. Sudut berarti di bagian pojok persegi panjangnya. Berarti kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Berarti ada 4 sudut ya pada persegi panjang ini. Oke, selanjutnya pada oval atau lonjong, bentuk lonjong di sini contohnya adalah piring oval ya. Pada piring oval ini berbentuk lonjong atau oval. Nah, sisinya ada berapa ya? Nah, kita lihat bagian tepinya. Oke, selanjutnya adalah oval atau lonjong. Nah, contohnya di sini adalah piring oval. Piring oval bentuknya lonjong. Nah, di sini ada berapa ya sudutnya ya? Ada tidak sudutnya? Tadi sudut pertemuan dua garis, ini hanya ada satu garis ya. Jadi di sini tidak ada sudutnya, betul. Jadi jumlah sudut pada bangun lonjong atau bangun oval itu adalah 0 atau tidak ada. Berikutnya kita belajar tentang titik sudut. Apa itu titik sudut? Anak-anak tahu ya apa itu titik? Perhatikan baik-baik. Nah, titik sudut itu artinya adalah titik temu antara dua ruas garis. Jadi kalau ada dua ruas garis, ini titik temunya disebut titik sudut. Nah, contohnya di sini ada gambar konblok ya, ada gambar konblok yang bentuknya apa ini anak-anak? Iya, ini bentuknya adalah segi 6, betul. Nah, pada segi 6 ada berapa ya titik sudutnya? Kita hitung pada pertemuan antara dua garis yang ada pada bangun segi 6 ini ya. Kita hitung bersama-sama yuk. Ada berapa ya titik sudutnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul. Berarti jumlah titik sudut pada bangun segi 6 itu ada 6. Betul. Ayo berlatih dan tugas. Tadi anak-anak sudah menyimak apa penjelasan Pak Guru tentang apa itu bangun datar, apa itu sisi, apa itu sudut, dan apa itu titik sudut. Nah, sekarang agar anak-anak lebih memahami lagi, kita berlatih bersama-sama ya. Nah, ayo berlatih. Tentukan jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di bawah ini. Isilah pada tabel. Ini bangun apa anak-anak tadi? Iya, betul, bangun trapesium. Iya, bangun trapesium. Nah, kita hitung yuk mulai dari sisinya dulu. Kita lihat di kolom pembahasan. Ada berapa ya sisinya ya? Kita hitung. Sisi itu bagian tepinya ya. Berarti kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah sisinya ada 4. Nah, kamu sudutnya ini ada berapa ya? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, sama berarti sudutnya juga ada 4. Nah, oke, yang terakhir adalah titik sudut. Kita hitung ya, titik sudutnya ada berapa. Nah, titik sudut berarti pada titik temu antara dua garis yang berbeda. Kita hitung yuk ada berapa untuk titik sudutnya. Ada 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4 titik sudut pada bangun trapesium. Nah, kita isi pada tabel. Untuk sisinya ada berapa tadi? Betul, ada 4. Kemudian untuk sudutnya juga ada 4. Dan untuk titik sudutnya juga ada 4. Oke, jelas ya? Selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya ini ada pada link live worksheet yang dibagikan pada pemberitahuan WA Group pagi ini. Silahkan dicek ya anak-anak, kerjakan sebaik-baiknya ya. Nanti kalau masih bingung, anak-anak boleh bertanya dengan orang tua. Jelas sampai di sini? Oke, ingat-ingat ya tugasnya. Ya, anak-anak,
Sekian dulu ya belajar matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Kita bertemu lagi di Selasa minggu depan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.